Woi, kau yakin apa nak lewat sini? Cak mana? Sebenarnya aku juga takut. No, cak mana? Kan kau ngajak aku jajan tadi. Ya sudahlah, waktu hancur. Ya sudah. Mana Udi tadi? Nah, tak sabar. Woi, siapa? Aduh, kamu ini nak ngalah aku terus, awang anak yatim. Mbak mau kemana? Mbak ada urusan sebentar. Oh iya, malam ini dan untuk beberapa hari kamu tidur di rumah Ustazah Rahma dulu ya. Emang kenapa, Mbak? Mbak mau fokus ngerjain lukisan. Kalau lukisannya udah dibayar sama orang galeri seni, nanti Mbak beliin Safa boneka ya. Janji? Iya janji. Ya udah yuk, Mbak antar kamu ke rumah Ustazah Rahma. Jangan nakal ya. Serius banget coret-coretnya sampai lupa kalau ada manusia di sini. Habis ini aku coret-coret juga ya nama kamu di hidup aku. Serem. Sini, aku bantuin. Sekarang malah kamu yang serius banget. Kalau nggak serius, nanti hasilnya jelek dong. Tapi kan itu lukisanku. Kok malah kamu yang semangat? Karena aku tahu kamu butuh bantuan, walaupun kamu nggak pernah bilang. Gadis, proyek lukisan kamu yang untuk galeri seni gimana? Udah hampir selesai. Kamu nggak mau bantuin aku? Sorry ya, mungkin aku nggak bisa nemenin kamu dulu. Hah? Kenapa? Aku lagi kejar deadline buat kelarin studi desain 3D ku. Fokusku lagi ke sana sekarang. Oh, jadi abis ini kamu bakal sibuk terus ya? Mungkin aku nggak bisa sering-sering kayak sekarang, tapi bukan berarti aku nggak peduli. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmad, tolong ambilkan botol airnya. Baik Ustazah. Ustazah, apa Prita sudah sembuh? Minumkan air ini setelah dia terbangun nanti. Biarkan dia istirahat. Trauma yang dia alami cukup mendalam. Trauma? Maksud Ustazah? Trauma batin bisa membuka celah bagi gangguan seperti ini. Teruslah berdoa untuknya dan jauhkan dia dari hal-hal yang bisa memancing ingatannya kembali. Tugas saya sudah selesai. Saya izin pamit dulu. Terima kasih banyak Ustazah. Ahmad, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Ingat Bu, zikir dan doa adalah perisai yang paling kuat. Baik, insya Allah Ustazah. Nanti sore Prita bisa ikut mengaji. Ya, oke. Oke, Pak. Ya, saya tunggu kabar baiknya ya, Pak ya. Siap. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kita mulai ya. Sekarang saya mau tahu bagaimana progres kita bulan ini. Pak, untuk selebgram kita bicarakan kemarin yang mempromosikan brand kita, dia bilang siang ini gak jadi datang deh Pak. Terus dia bilang cancel dulu ya. Cancel gak sih? Itu kalau Inggris biasa Fajar. Aku nih pakai British. Jadi ngomongnya cancel. Sudahlah. Wong Cak kalau tidak bakal ngerti tidak. Ya kita les be. Gak ada. Stres. Maya, yang selebgram tadi tolong kamu urus lagi ya. Dan pastikan jadwalnya kapan dia bisa datang. Untuk yang lain, saya butuh lebih banyak selebgram bulan ini. Kalian tahu harus ngapain? Siapa? Oh ya, sekedar pemberitahuan sedikit. Rumah di desa itu sudah ada yang menawar. Hah? Serius Pak? Ada yang tertarik untungnya. Ya udah, saya pamit dulu ya. Oke. Maya, yang lain urus yang tadi ya. Oke Pak. Katanya di rumah itu ada hantunya. Iya, katanya sih cak itu. Sudah, woi. Nak rumah itu bantu. Nak ada genderuwo. Rumah itu aku. Kita dapat bonus. Bonus apanya? Yang beli becak nggak tahu soal cerita horornya. Yang aku tahu dah 5 tahun rumah itu tidak kate yang nak beli. Ini pertama kalinya ada yang nawar. Dan beritanya sudah tersebar di seluruh media. Konon katanya
ada yang bunuh diri. Dan sampai sekarang, hantunya masih gentayangan. Kalau aku sih gak berani ya. Kan gak lucu malam-malam lagi tidur, tiba-tiba ada yang nepuk bahu. Kau ini bisa lebay. Atau tiba-tiba ada suara, ini rumahku. Biasa, cuman konsep biasa. Atau mungkin lagi penghuni rumah itu Lamara. Karena kamu galau-galau sedang ngomongin tentang rumah itu. Kau udah sih yang mulanya duluan. Kok aku? Kamu inilah ya ngajak-ngajak aku. Kau itu yang buka ceritanya duluan. Kamu lah. Ih. Kok merinding aku? Aku merinding kamu. Ini bos. Besar juga rumah ini ya. Iya bos. Mari kita lihat ke dalam. Baiklah. Ya, seperti inilah keadaan rumah di dalamnya, bos. Bagaimana? Apa bos tertarik dengan lahan yang saya tawarkan? Oh ya, ini sekretaris saya. Si Rani namanya. Perihal pembayaran dan berkas-berkas lainnya, Pak Rangga bisa langsung berurusan dengannya. Tapi, ini untuk urusan lahan saja. Kalau yang lain, jangan dicoba-coba. Siap-siap. Aman terkendali kalau itu, bos. Mari kita lihat ke dalam lagi, yuk. Lahan ini progresnya bagus. Tapi lukisan itu dan rumah ini, saya perlu tahu siapa penghuni sebelumnya. Sudah banyak yang menanyakan lukisan itu. Itu lukisan biasa. No problem. Saya pikir tidak ada masalah, bukan? Rani, kau urus saja proses pembayaran dan berkas-berkas yang diperlukan.
Aku tidak peduli siapa penghuni rumah ini sebelumnya. Yang penting, progres pembangunan hotel dan bar milik saya bisa segera dilaksanakan. Kau mengerti? Iya, baik bos. Pak Rangga, saya izin pulang dulu karena ada urusan mendadak. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Baik. Terima kasih atas waktunya, Bos. Saya akan mencari tahunya sendiri. Terima kasih, Pak Rangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ha. Hal. Hal. Ti. Ti. Til. Til. Ha. Ha. Hal. 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 Laka. Laka. Halaka. Halaka. Hal. Hal. Ataka. Ataka. Hal ataka. Hal ataka. Ti. Ti. Til. Til. Til mizun. Mizun. Til mizun. Mizun. Til. Til. Kuma. Kuma. Til kuma. Kuma. Baik, sampai di sini ya. Sadaqallahul azim. Baiklah, sekarang giliran Ahmad yang membacakan surat At-Takasur. Oke, baik Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Masya Allah, bagus sekali Ahmad. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini. Rita, kenapa kamu tidak bergabung? Ustazah, ia kembali. Budi, apa dia maksud budak ini? Dah, aku tiba. Apa maksudmu, Nak? Dia kembali.
Stop. Kamu tahu gak? Rumah itu dulunya ada yang bunuh diri ya. Iya, nggak usah dibahas lagi. Kita lewat baik. Katakan. Iya, sebenarnya aku juga takut. Tapi aku penasaran. Nah, kalau kau penasaran, Winky, kau duluan masuk ke dalam. Lah, kok aku? Tidak, aku tidak berani. Ayo, kita masuk, Bay. Ayo. Tolong, Laudi. Aku takut. Takutnya apa kau tuh ya? Hantu tidak bakal makan kau. Daging kau tuh pahit. Tahu kau pahit? Sumpah, aku udah galak masuk. Kita balik ya. Nah, kau pekat lantah ni kan kau. Tidak. Aduh. Nggak lucu. Lucu bagi aku, lucu. Nah, nak apa kau? Yo, nak apa kau? Siapa yang masak? Ini kan rumah kosong. Ayo. Pai. Kau ni ngencing di celana yo. Iya, tidak sengaja aku. Pantes ngapo? Bau putih kencing kau tu yo. Udih, kira-kira ayo tadi mas apa Caknya lagi nyambel iwak dia. Tapi kalau kau nak pasti nian, kau tanya baik dia ke dalam. Sudah, kau nak balik. Syufar Syaya. Udih, tunggu. Jangan tinggal ke. Nggak aku disuruh ngocek bawang. Apa yang terjadi dengan rumah itu, Bu? Dan lukisan itu, saya melihat ada emosi, dendam yang belum tuntas. Kamu bisa melihatnya. Saya tidak tahu pasti, Bu. Tapi yang saya tahu, saya bisa melihat objek benda. Saya bisa tahu apa yang terjadi di sekitarnya.
Hanya saja masih pudar, tidak jelas. Kecuali kalau saya melihat korban atau orang yang pernah tinggal di sana. Saya sempat mengambil gambar, tapi ada yang aneh dengan fotonya. Lukisan sang gadis. Lukisan sang gadis? Maksud ibu? Rumah itu milik keluarga Pak Brata. Beliau mempunyai 2 anak perempuan, Gadis dan Sapa. Tepat bulan Maret 2013, sekitar 5 tahun yang lalu, Gadis ditemukan tewas, terbunuh tragis di depan kanvas lukisan itu. 1 bulan setelah kejadian itu, Pak Brata menghilang. Rumah itu kosong sampai sekarang. Tapi adik Pak Brata, Rangga, dia lumayan sering ke rumah itu. Polisi sudah menutup kasusnya dan menganggap itu kejadian bunuh diri. Salva di mana sekarang, Bu? Bu, PR-nya sudah selesai. Salva langsung tidur ya, Bu? Oh, ya nak, kamu tidur duluan saja. Ibu mau ngobrol sebentar sama Tante Rani ya. Ngobrolin sama berapa ya? Rani. Kamu kenapa? Semenjak kejadian itu, saya yang mengurus Sapa, seperti anak saya sendiri.
Lani, tolong saya. Mbak mau kemana? Mbak ada urusan sebentar. Oh iya, malam ini dan untuk beberapa hari kamu tidur di rumah Ustazah Rahma dulu ya. Emang kenapa Mbak? Mbak mau fokus ngerjain lukisan. Kalau lukisannya udah dibayar sama orang galeri seni, nanti Mbak beliin Safa boneka ya. Janji? Iya janji. Ya udah yuk, Mbak antar kamu ke rumah Ustazah Rahma. Jangan nakal ya. Apa yang Anda lakukan di rumah saya? Saya hanya menjalankan prosedur pembelian. Ya, hanya ingin mencari tahu. Ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Bukan begitu? Rani. Jangan hanya gara-gara bos Anda mau membeli rumah dan lahan ini. Anda jadi seenaknya saja mengorek-ngorek pribadi saya. Pak Rangga,
Ini bukan hanya soal rumah atau lahan. Apa hubungan rumah ini dengan lukisan sang gadis? Itu bukan urusanmu. Anda berurusan dengan saya cuma tentang pembayaran dan perpindahan atas nama rumah dan lahan ini. Selebihnya Anda tidak punya hak apapun. Saya tahu Pak Brata. Saya tahu siapa gadis Safah. Dan saya tahu 5 tahun yang lalu rumah ini pernah ada kejadian. Jangan mengelak. Kau pembunuh. Omong kosong. Sudah kubilang berhenti. Anda tidak tahu dan tidak akan pernah tahu. Sekarang Anda silakan pergi. Jangan buat saya kehilangan kendali. Assalamualaikum. Kau masih ingat dengan ponakanmu? Kau pantas mati. Rani, bagaimana keadaanmu? Ibu! Mbak mau kemana?
Mbak ada urusan sebentar. Oh iya, malam ini dan untuk beberapa hari kamu tidur di rumah Ustazah Rahma dulu ya. Kesombongan adalah merasa diri lebih baik dari orang lain. Tidak tahu bahwa iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kesombongannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum min. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Di atas kanvas putih ini tergores kisah yang tak bertepi, warna cinta dan luka hati menyatu dalam sunyi. Tanganku menggambar mimpi, bayangan rumah yang abadi. Namun gelap datang menghampiri, menghapus semua janji. Lukisan sang gadis tersisa di Apa yang membuatmu, wahai iblis, tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Ia menjawab, aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api, sedangkan ia diciptakan dari tanah. Keserakahan hanya membuat manusia lupa dengan nikmat Allah. Dia tidak tahu bahwa dunia hanyalah titipan sementara. Jadi keserakahan akan membuat manusia lupa dengan nikmat Allah. Semua keserakahan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah penuh dengan emas, maka ia akan memilih yang ketiga. Tidak ada perut yang kenyang kecuali dengan tanah kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Semua yang Allah berikan adalah nikmat, tapi kesombongan hanya dapat membawa kehancuran. Sebagaimana Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil biji zarah, maka ia akan melihat balasannya. Lukisan sang gadis tersisa di dinding, cerita yang pilu tak pernah hening. Cinta dan keserakahan beradu di sana, jiwa terlelap dalam warna senja.
tersisa di dinding, cerita yang pilu tak pernah hening. Cinta dan keserakahan beradu di sana, jiwa terlelap dalam warna senja. Kini aku hanya layang memandang rumah yang usang, namun lukisanku tetap berbisi. Kisah ini takkan pernah terusik. Lukisan sang gadis tersisa di dinding, cerita yang pilu tak pernah hening. Cinta dan keserakahan beradu di sana, jiwa terlelap dalam warna senja. Di kanvas ini aku abadi, dalam setiap goresan tragedi. Lukisan sang gadis, kenangan sejati, meski dunia